Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Yasenia Irwan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat idealisme objektif dan empirisme dalam filsafat. Pengertian idealisme. Idealisme dalam pengertian metafisika adalah pandangan filosofis bahwa budi atau roh merupakan realitas fundamental. Ini telah mengambil beberapa bentuk yang berbeda tetapi terkait. Di antaranya adalah idealisme objektif dan juga subjektif. Itu idealisme objektif menerima realisme akal sehat, pandangan bahwa objek material ada, tetapi menolak naturalisme yang menurutnya pikiran dan nilai-nilai spiritual telah muncul dari benda-benda material. Sedangkan idealisme subjektif menyangkal bahwa objek material ada secara independen dari persepsi manusia dan dengan demikian bertentangan dengan baik realisme dan naturalisme. Selanjutnya, menurut Johann Gottlieb Fichte, idealisme merupakan salah satu aliran dalam sejarah filsafat barat modern yang berpandangan bahwa kenyataan akhir yang sungguh-sungguh nyata itu adalah pikiran atau idea, dan bukanlah benda di luar pikiran kita, materi. Realitas itu sama luasnya dengan pikiran, maka yang real itu rasional. Benda-benda di luar pikiran seperti alam, masyarakat, alat-alat, dan seterusnya tidak memiliki status ontologisnya, yaitu tidak sungguh-sungguh real. Benda-benda yang kita lihat seolah-olah di luar pikiran kita, seperti kursi di hadapan kita, sebenarnya adalah idea atau pikiran dalam bentuk lahiriah. Menurut Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, idealisme adalah sistem atau doktrin yang dasar penafsirannya adalah ideal, berlawanan dengan materialisme yang menekankan pada ruang dan hal yang bersifat mekanistik. Idealisme menekankan supra, ruang, atau non-sensibilitas, penilaian, dan ideologis. Aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Idealisme juga merupakan salah satu aliran dalam sejarah filsafat barat modern yang berpandangan bahwa kenyataan akhir yang sungguh-sungguh nyata itu adalah pikiran atau idea, dan bukanlah benda di luar pikiran kita, materi. Selanjutnya, menurut Wilhelm Friedrich Hegel, filsafat sejarah merupakan komponen yang tak dipisahkan dari rangkaian keilmuan filsafat secara umum, bagian internal yang berpengaruh dalam mengkaji sejarah dari sudut pandang filsafat. Memandang sejarah bukan hanya masa lampau, namun juga menjadi unsur perubahan dari masa ke masa. Pengertian empirisme. Empirisme apa sih? Empirisme itu adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan. Empirisme secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu empiris dan experience. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan yang berasal dari manusia. Empirisme dari bahasa Yunani, empiria, yaitu berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak boleh diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Selanjutnya, ajaran pokok empirisme. Pandangan
bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk menggabungkan apa yang dialami. Pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. Semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi, kecuali beberapa kebenaran definisional logika dan matematika. Akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realistis tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Empirisme sebagai filsafat pengalaman mengakui bahwa pengalaman satu-satunya sumber pengetahuan. Selanjutnya, ini menurut John Locke. Dalam penelitian John Locke menggunakan istilah sensation dan reflection. Sensation pengalaman lahiriah atau suatu yang dapat berhubungan dengan dunia luar, sedangkan reflection pengalaman batiniah. Pengenalan intuitif yang memberikan pengetahuan kepada manusia tentang kondisi psikis dari diri kita sendiri. Tiap-tiap pengetahuan yang dimiliki manusia terdiri dari sensation dan reflection. Selanjutnya ada David Hume. Hume mengusulkan agar manusia kembali pada pengamatan spontan menyangkut dunia. Hume tidak ingin manusia terus-menerus dibelenggu oleh konsepsi tentang dunia. Sesungguhnya, manusia meminum air yang nyatanya bukan konsep tentang air. Hume menyebut bahwa tidak ada filsuf yang akan membawa kita balik ke pengalaman sehari-hari atau menawarkan pada kita balik ke pengalaman sehari-hari atau menawarkan kita pada aturan-aturan perilaku yang berbeda dari yang kita dapatkan lewat perenungan. Di samping itu, pemikiran Hume merupakan usaha analisis agar empirisme dapat dirasionalkan, terutama dalam pemunculan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman observasi dan uji coba atau eksperimentasi, kemudian menimbulkan kesan-kesan, kemudian pengertian-pengertian, dan akhirnya pengetahuan. Selanjutnya ada Herbert Spencer. Herbert Spencer berpusat pada teori evolusi. 9 tahun sebelum terbitnya karya Darwin yang terkenal, The Origin of Species, 1859 Masehi. Spencer sudah menerbitkan bukunya tentang teori evolusi. Empirismenya terlihat jelas dalam filsafat tentang the great unquenchable fenomena-fenomena atau gejala-gejala. Memang besar di belakang gejala-gejala itu ada sesuatu dasar absolut, tetapi yang absolut itu tidak dapat kita kenal secara prinsip. Secara prinsip, pengenalan kita hanya menyangkut relasi-relasi antara gejala-gejala yang di belakang gejala-gejala ada sesuatu yang oleh Spencer disebut yang tidak diketahui. Kesimpulannya, di dalam era filsafat modern, terdapat beberapa aliran pemikiran, di antaranya rasionalisme, empirisme, kritisme, idealisme, positivisme, evaluasialisme, pragmatisme, filsafat hidup, fenomenologi, eksistensialisme, dan lain-lain. Ajaran idealisme menandakan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Demikian pula dapat dilukiskan sebagai sedikit pikiran-pikiran dasar yang terdapat pada para idealisme Jerman. Fichte menentukan subjek absolut sebagai aku absolut. Schelling sekurang-kurangnya dalam salah satu periode perkembangannya sebagai identitas absolut, dan Hegel sebagai roh absolut atau ide. Dalam sistem Fichte terutama moralitas yang menjadi pusat pemikirannya, sedangkan dalam sistem Schelling mistik, dan dalam pemikiran sistem Hegel rasio. Aliran empirisme adalah salah satu aliran filosofi yang menentukan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan
akal. Aliran empirisme berpendapat bahwa pengetahuan yang bermanfaat dan benar adanya diperoleh lawan indera, empiri, dan empirilah salah satu-satunya sumber pengetahuan. Aliran empirim bahwa pada dasarnya budi dan empirisme saling berkaitan. Sekian video dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.